Wes. Ini ya bocah terus ya. Bocah terus aja ngasih obat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penampilan drama dari grup tim Madrasah Diniyah Yamika, saya sampaikan cuplikan sedikit. Judul drama ini yaitu Istiqomah. Saya ulangi, judul drama ini Istiqomah, karena pada waktu itu terjadi perang salib. Umat Islam mengalami kekalahan dengan orang kafir. Setelah umat Islam kalah dengan orang kafir, akhirnya ada 3 opsi atau tawanan perang disidang oleh raja bersama menteri. Nah, untuk itu akan saya tampilkan ceritanya, kisahnya. Untuk perangnya tidak ditampilkan, tapi persidangannya. Persidangan yaitu 3 opsi tawanan perang umat Islam ditahan oleh orang kafir, kemudian 3 orang tadi disidang di tempat yang terbuka. Untuk itu langsung saja untuk menyingkat waktu, saya panggil untuk memasuki ruang sidang. Yang monggo untuk rajanya dipersilahkan untuk masuk di ruangan sidang. Ya, tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Pengawalnya, ya. Dilanjutkan Perdana Menteri bersama, langsung naik ke ruangan sidang. Dilanjutkan 3 opsi tawanan perang dikawal dengan algojonya. Lama nengok juga aku. Sampai teman-teman itu. Sampai ya ratu. Kamu gitu. Tahu. Acara sidang bisa dimulai antara raja dengan Perdana Menteri. Monggo langsung. Mohon maaf ya, pakai mic mas, mic-nya 3 sesupen. Rajanya 1, menterinya sama opsi nanti. Aku wes tidak mau. Ratu es ngantuk. Nengok. Perdana Menteri. Saya. Raja. Ketiga tahunan orang Islam ini enaknya mau kita apakan?
Kalau enaknya kita bunuh Tuan Raja. Cepat selesai urusannya. Kalau masalah membunuh gampang, Perdana Menteri. Sebaiknya kita bujuk saja mereka untuk meninggalkan agama Islamnya. Nanti kita kasih dia. Baik Tuan Raja, besok saya sidang ketiganya. Absir pertama. Siapa Perdana Menteri? Kamu tahu kamu siapa? Tahu. Siapa kamu? Tawanan. Ya, tawanan kan tidak diatur. Maksudnya diatur bagaimana? Kamu mau tidak ikut saya bersama Raja meninggalkan agama Islam, mengkhianati keluargamu sebangsa, tanah air, keyakinan tinggalkan Islam. Kalau kamu mau ikut dengan saya, nanti kamu diangkat jadi pejabat tinggi, gaji cukup, rumah cukup, kendaraan cukup, istri. Tapi kalau kamu tidak mau tinggalkan Islam, akan saya bunuh. Perdana Menteri, apa Anda menyangka saya berjuang untuk mencari jabatan dan kedudukan yang tinggi? Apa Tuhan menyangka saya berjuang untuk mendapatkan harta yang banyak, jaminan yang memadai? Tidak, Perdana Menteri, saya tinggalkan keluarga, kampung halaman, sanak famili, andai toran. Saya jihad untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu tawanan kan? Itu resiko perjuangan. Kamu tidak mau meninggalkan Islam? Tidak. Kamu akan saya bunuh. Silahkan. Kamu tidak takut mati? Tidak. Kamu berani? Berani dari kemarin. Tuan Perdana Menteri, saya berharap memang bisa saat seperti ini bisa saya temukan bahwa ibadah saya berkurang, sholat saya berkurang, puasa saya berkurang, maka dengan berjihad mati bersimbah darah. Saya berharap untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat tiket masuk surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau begitu, Algojo, bunuh mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dia gugur sebagai syahid karena membela keyakinan. Dia istiqomah, tidak goyah imannya karena jabatan dan kedudukan yang tinggi. Opsi kedua. Siap. Kamu sudah tahu teman kamu meninggal? Sudah. Sekarang kamu bagaimana? Apa mau ikut saya meninggalkan Islam agamamu? Ikut saya bersama Raja. Nanti kamu akan diangkat menjadi pejabat tinggi, rumah tinggi, kendaraan mewah. Gimana? Apa kamu sudah pikirkan? Sudah. Maksudnya sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Saya sudah tidak sabar untuk menyusul teman saya yang disambut oleh para malaikat di surga, disambut oleh para bidadari di surga, menggapari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Perdana Menteri, potong saja kalau mau memotong. Baik, Algojo, bunuh opser ini. Siap, Menteri. Wujuhi yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Muka mereka pada hari itu berseri-seri, kepada ridha Allah mereka memandang. Pipinya tersenyum, matanya terpejam, dan dia mati dengan husnul khotimah. Dan dia sebagai syahid karena teguh punya keyakinan, istiqomah dalam perjuangan, tidak goyah dan tidak mencela-mencela. Opsi ketiga, sini. Siap.
Sudah tahu belum nasib kedua temanmu? Sudah. Mati kan? Mati. Sekarang kamu bagaimana? Apa mau ikut mati? Apa mau ikut saya bersama raja? Nanti mendapat gaji yang besar, rumah besar, kendaraan besar, istri. Mau Perdana Menteri. Daripada mati lebih baik hidup. Daripada tidak punya apa-apa lebih baik punya apa-apa. Oh, jadi kamu berjuang ingin mendapatkan apa-apa? Iya Perdana Menteri. Baik, kalau begitu saya akan laporkan dulu pada raja. Nanti kamu akan diangkat jadi bupati. Baik Perdana Menteri, saya tunggu. Tuan Raja, objek ketiga ini kelihatannya baik sekali. Dia mau ikut kami. Dia mau meninggalkan agama Islam. Dia mau mengkhianati bangsanya. Gimana Tuan Raja? Perdana Menteri, soal akan mengangkat jadi pejabat gampang. Tapi opsi ketiga ini kok tegel-tegele, kok sampai hati ya. Temannya sendiri dikhianati karena mengejar jabatan, harta, kedudukan. Orang itu Perdana Menteri, kalau dia sudah mau mengkhianati dirinya sendiri, apalagi orang lain. Opsi ketiga ini opsi becet. Anda bayangkan temannya sendiri dikhianati. Nanti kalau kita ada kesempatan, kita bisa ditikam dari belakang. Jadi bagaimana Tuan Raja? Urus itu dia. Baik Tuan, siap. Bagaimana Perdana Menteri? Apa jadi bupati? Bupati motor kamu. Loh, katanya kalau saya ikut Tuan mau diangkat jadi bupati. Kamu observer karena orang seperti kamu jadi pejabat akan rusak negara ini. Paling kerja kamu hanya membuka, menutup, meresmikan, memperkaya diri sendiri dan keluarga. Orang lain tidak terurus, maka kamu akan dibunuh. Jadi saya akan dibunuh. Ya. Baik kalau begitu. Saya mau dibunuh, saya masuk agama Islam lagi. Silakan, tapi kamu tetap saya bunuh. Baik, saya baca syahadat dulu. Silakan. Asyhadu Ayo cepat. Asyhadu Ayo cepat. Ya Pak, asyhadu Al-Gojo, orang itu tidak bisa baca syahadat. Ayo cepat bunuh saja. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Afa anta tungidu man finnar. Orang yang sudah dapat vonis akan mendapat azab. Bisakah kamu menyelamatkan dari siksa api neraka? Bertahun-tahun dia berjuang di bawah bendera Islam. Untuk kejayaan Islam di akhir hayatnya tergoda oleh harta. Pangkat dan kedudukan dia bergeser. Imannya rapuh, hilang istiqomahnya, ditinggal agamanya. Dia akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah.